hari kemarin pun di Garut, insya Allah besok tanggal 18 saya turun memimpin Garut. Anak santri dihantam kepalanya oleh kelompok-kelompok tertentu. Sudah mulai orang berani ke santri, berani ke kiai. Kami akan bangkit di Jawa Barat. Kalau kiai santri dikaniaya, kami akan turunkan ratusan ribu masa kembali ke jalan. Tanggal 19 besok, saya turun ke Garut. Kiai Garut sudah telepon, kiai buru-buru balik, kayak naon perang, ayo udah aing geus perang. Bangsa tuang geus kapal aing ya. Tibu budak aing di pagahan main po pencah serak. Mande di pagahan, hijib nasar, hijib kopi, hijib wawawi. Pelet-pelet aing geus dipajar. Aing dipakena iraha dari acek aing ya. Bangsa tuang. Atuh santi diketrok pahuluna ku geng motor. Tadi ku pamarentah ku geng motor. Eta kunaon geng motor wani kitu kuari Pak, sebab di luhur geus eueuh contoh pembelaan pejabat ka santri geus eueuh lolobana. Kan ke tahun kamari kan apal ieu aya kieu dipaehan keluar ti masjid Ustad. Terus ditewak disebut jelma edan. Nanyain edan juga kitu belon. على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن الصلالة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي يا ربي صل على محمد يا صل عليه وسلم يا صل على محمد يا ربي صل سلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع سهل أطفلت يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركاته ودينا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن ومعافتهم
الخواتيم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيق هتفت ياجي يا أوها الجود والكرم يا أوها الجود والكرم اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وادفع عنا من البلاء المضرام إنك على كل شيء قدير يا رحمن يا رحيم ببركة أم القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Para tokoh, para kiai kang kawula hormati, wabil khusus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah. Nggih. Masjidnya Masjid Jami Al-Hidayah. Muga-muga para jenengan kabeh sing kenging rahmati Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada perang Badar, pada perang apa? Badar. Allah kirim 5.000 malaikat. Allah turunkan malaikat 5.000 malaikat. Kula nyuwun izin ya, kadang berdiri, kadang duduk supaya agak segar badan sedikit. Dan saya berharap Mustami sebaiknya merapat lebih ke depan supaya lebih supaya lebih ceria, supaya lebih daya, supaya lebih wongke sayanya gitu loh. Supaya semangat walaupun hari ini mubalig kori kiai banyak yang podo sakit, podo meriang, mudah-mudahan dengan berkumpulnya jemaah menambah semangat. Monggo Pak, supaya caket Pak, monggo. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan. Monggo. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Habibin Nabi Sidanan Sidanan Nabi Sidanan
سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد آمين قطبي حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Saya ulang, sampean pasti tahu bahwa perang Badar itu awalnya tidak disengaja. Perang Badar itu dimulai pada saat okupasi. Okupasi itu adalah perampasan atas sejumlah properti dan kekayaan kaum muhajirin di Mekah dilakukan oleh para musyrikin Mekah. Habis harta muslimin, ditinggal hijrah ke Madinah yang tadinya dijaga, dihormati karena masih ada kekerabatan. Lama sekali waktu itu terjaga dan aman, tetapi kemudian kelompok musyrikin Mekah mengambil alih aset dan properti tanah dan kekayaan. Maka hati-hati kalau sudah masuk kasus land reform soal tanah. 1918 Banten bergolak karena soal tanah. Dari mulai Panimbang, yang terakhir di tempatnya Mas Ganjar Pranowo di Wadas. Hati-hati kalau sudah soal tanah, karena keadilan tanah adalah keadilan prinsip hak hidup seseorang di atas tanah ini. Hati-hati dengan tanah. Jadi kalau ada orang curiga kenapa ibu kota pindah ke Kalimantan, sebab ada kelompok korporasi pejabat konglomerat punya ratusan hektar di sana, saudara-saudara. Wajar kalau ada yang nolak. Lawang isinya korporasi tanah, gitu. Lawang soal tanah. Tapi kalau coba murni punya negara, aset negara dikelola oleh negara, tidak menimbulkan konflik interest terhadap sekelompok masyarakat bangsa dan negara ini. Dan kita berharap Pak Jokowi mereview ulang dengan seluruh menterinya untuk menangguhkan dulu pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Amin ya rabbal. Karena masih banyak persoalan bangsa yang mesti dibenahi. Corona yang tidak selesai, betul. Vaksin yang tidak juntrungannya sampai hari ini semakin tidak jelas. Sekolah menjadi daring-daring kembali. Pertemuan di antar kelas dibatasi. Sholat dan masjid kembali mau dibatasi. Menjelang Idul Fitri, Ramadan muncul kembali bisnis hal seperti ini. Saya ini kasihan sama pemerintah. Wong aku ini lope Indonesia. Wong saya lahir di Indonesia, saya cinta Indonesia. Tidak ada itu keturunan orang-orang, mohon maaf, keturunan Cina yang ikut perang melawan Belanda dulu. Bisa dihitung dengan jari, saudara-saudara. Kalau besok lusa negara kita dijajah oleh bangsa asing, yang akan tempur ke depan adalah rakyat, adalah warga pribumi asli, baik suku Jawa, suku Sunda, Kalimantan, Sumatera. Itulah yang akan siap mengorbankan nyawa, harta, sementara para keturunan Tionghoa, Cina, apalagi konglomerat, mereka kabur lari ke luar negeri, saudara-saudara. Aing langsung ngageber bayinya. Loh, saya ini baru sembuh. Saya ini baru sembuh, cuman diteleponin terus sama Kak Haji Maman. Kiai wis teko kain mana? Di mana Pak Kiai posisi? Pasar Kemis saya bilang. Saya dereng badahar ini. Saya belum makan ini segini. Lain seri siapa nih dia mikir goblok. Tapi nanti habis acara saya mampir di Pak D-nya. Di Pak Haji Muji insya Allah nanti. Nggak usah di sini, nanti di Pak Haji Muji aja. Apalagi kalau pakai gulai kambing mantap udah. Insya turun 5.000 malaikat pada perang Badar. Pun demikian dalam perang Hunain, kama qala Fisawi. Di perang Badar 5.000 malaikat diturunkan kama fil Jamal. 5.000 malaikat turun pada saat perang Badar. Maka Musa pun bukan mengalahkan Fir'aun, Allah yang mengalahkan Fir'aun. Wong Musa bingung kok lari ke pinggir pantai kok. Nggak ada cerita Nabi Musa tongkatnya dipakai mukul kepala Fir'aun, nggak ada itu. Wong Nabi Musa bingung
Harus lari kemana? Fir'aun mengejar dengan seluruh bala tentaranya. Allah memerintah malah sesuatu yang tidak rasional menurut adat, tetapi makul menurut orang beriman akalnya. Ketika disuruh memukulkan tongkat di atas laut, maka laut berubah menjadi jalan tol, laut berubah menjadi jalan yang bisa dilintasi. Fir'aun mengejar dan Fir'aun tenggelam dengan seluruh tentaranya. Jadi Fir'aun dikalahkan oleh makarnya Allah. Barang Bismillahirrahmanirrahim. 5.000 malaikat turun pada perang Badar dan perang Hunain. Hak kecil Hunain. 5.000 malaikat juga turun ke semua malaikat. Semua menggunakan sorban, menggunakan rida, menggunakan imamah. Malaikat saja pakai serban, kita sholat malah pakai masker. Tema saya ngaji soal sorban, soal rida, bagaimana hukum dan praktek menggunakan sorban di dalam sholat. Insya tapi nampaknya belum kelihatan ceria ini. Situasi hari ini udara memang udara tidak bersahabat. Saya tidak tahu apakah udara ini murni bimahdillah, mudfar fa'lunya Allah, kehendak Allah semata-mata tanpa ada hubungan dengan asbabul adiyah rekaya masalah manusia. Apakah memang udara ini sudah dikotori oleh keserakahan? Apakah memang udara ini sudah ditebar virus-virus biologis? Kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu, Allah tidak tidur, Allah tidak lalai, Allah tidak akan membiarkan orang beriman dizalim dan disakiti sepanjang zaman. Takbir. Aku tidak tahu, kata dokter, aku senang tuh menteri mantan Pak BY itu, aku senang menteri kesehatan Siti Fadilah. Dia ahli virus luar biasa. Dia katakan bahwa Omikron, jadi kalau sudah turun Umi kan berarti ibu. Omikron itu tidak bahaya, justru membangun kekebalan secara alamiah terhadap fisik seseorang kalau sudah masuk Omikron. Jadi seperti flu biasa, velek biasa. Tapi Mas Luhut ini ngomongnya ya namanya Luhut, bajingan Luhut. Aku tuh sebel kalau sudah lihat muka Luhut. Lah iya, Sudomo saja zaman Orde Baru nggak gitu-gitu amat Pak. Luhut ini Masya Allah ya kayak. Dan teganya Pak Jokowi kok terus percayakan Luhut megang sesuatu apapun, jadi semacam menteri segala urusan. Masya Allah, saya kadang-kadang pusing lihat wajah Luhut itu. Tapi aku percaya semua episode dalam kehidupan ada waktunya rungkat. Bersabarlah menunggu episode ini selesai, insya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ya lumayan lah suara serak-serak basah. Ya saya juga kepengenin jadi kori itu enak. Datang ke tempat manapun mengisi dengan pahala, dengan kebaikan, karena kori tidak pernah ngomong apa-apa kecuali baca Quran. Bayangkan pahalanya kori. Tapi aku juga kok jadi ketelingsut umat, padahal kori datang membacakan Quran, membawa berkah kepada semua yang hadir, tapi kok amplopnya kalah sama mubalik. Aku nggak ngerti. Lah ini piye ini? Kalau mubalik kan ngomongnya kesana kemari, ngebahas yang nggak jelas, kadang-kadang urusan Jokowi dibaca, urusan Megawati dibaca. Belum tentu jadi pahala. Kori itu yang sudah jadi pahala, tapi nggak diperhatikan sama panitia. Selalu mubalik yang jadi perhatian. Ya tolong diperhatikan ya kori. Suruh dahar duluan itu kori. Insya Qamarun yang kenceng. Qamarun sidana Nabi wajamil. Benderanya begini kan, ayo benderanya tong, ayo sir
nabi wa jamil qamar. Semangat. Qamarun sidonan, qamarun wa. Udah lu mah ke Jamil aja, Mang Jamil aja. Tiba heula ngan wa Jamil, wa Jamil ganti wa omon atuh. Anak-anak lihat Pak Haji, lihat ke depan, lihat Pak Haji. Siapa yang cita-cita ingin jadi dokter Islam? Siapa yang ingin jadi ulama? Siapa yang ingin jadi pejuang mujahid Islam? Siapa yang ingin jadi ganti Pak Jokowi? Anak-anak, tangannya angkat. Siapa yang pengen jadi presiden? Saeutik amat embungan jadi presiden banyak. Siapa yang ingin jadi wakil presiden? Arembungan. Padahal untuk jadi wapres itu sederhana, asal tileutik repe ulah loba omong jadi wapres. Itu bakat terpendam calon wakil presiden. Kalau dari kecil suka bohong, biasanya jadi presiden insya Allah. Insya Allah. Astaghfirullah Rabbal Firullah yang kencang. Astaghfirullah. Anak-anak, tangannya kepalkan begini, lihat Pak Haji. Tangannya keperepkeun, tangannya begini kan, ayo. Yang kanan, tangannya begini kan. Siap-siap, lihat Pak Haji, ikuti Pak Haji, ikuti Pak Haji. Tangannya angkat ke atas. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Hidup Islam. Hidup ulama. Hidup NU. Hidup FPI. Hidup Habib Rizik. Nu penting mah ulah hidup Abu Janda we si tangkurak eta. Lah aku ini ya jujur. Natal sudah selesai, tahun baru, Happy New Year selesai, Gongsi Facai, it's no problem, just enough all. Semua tidak ada masalah. Tidak ada komentar satu menteri pun soal bicara perayaan Imlek, perayaan tahun baru. Tidak ada menteri ngomong. Nggak ada satupun pejabat bicara soal itu semua. Tenang-tenang saja semua. Betul? Tapi begitu sudah masuk ke bulan Rajab menjelang Ramadan, baru mereka ngomong. Betul? Jaga jarak, jaga anu, kotak amal tidak boleh diputerin, pokoknya semua jarak 1 meter lebih. Yakut menteri agama saja lebih dulu nyamber kayak bensin. Tahun baru Natal tidak ada. Maka nyuwun sewu, jangan biarkan aku selalu cemburu dan sakit hati kepada pemerintah, karena pemerintah dalam pernyataannya menunjukkan ketidakadilan. Mereka ngomong toleran tapi mereka sendiri bersikap intoleran terhadap umat Islam. Nauzubillahimin. Lo aku ndak benci negara aku cinta Indonesia. Aku mau kabur kemana dari negeriku ini? Wong aku lahir di Pandeglang, besar di Pandeglang, tumpah darahku Pandeglang. Ayahku pejuang sejak taman revolusi fisik pertama sampai revolusi Belanda agresi kedua. Zaman Jepang mengalami, zaman pemberontakan mengalami. Ayahku ikut berdarah-darah untuk merah putih negeri. Aku cinta Indonesia. Tapi kalian menuduh-nuduh, kalian menganggap kami tidak toleran. Betul? Barang, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada 2 kelompok besar. Pertama, kelompok yang bikin pusing,
yakni kelompok takfiri. Takfiri nisbat dari lafaz takfir, diistimaalkan, dipergunakan lafadznya. Takfiri maknanya menghukumi kafir, sesat, dolalah kepada siapa saja yang berbeda dengan mereka. Kelompok ini bikin ruwet-ruwet. Kedua kelompok tamkiri secara istimal lapatnya belum ditemukan, tetapi hasil qiyas. Tamkiri artinya orang yang menuduh, menghukumi, makar, anti NKRI, anti kebinekaan kepada orang yang berbeda dengan dirinya. Ini kelompok dua-duanya bikin pusing kepala, Pak. Betul? Yang satu kerjanya kafir, togut, pokoknya togut, kafir, dolalah, bid'ah, sesat. Nauzubillah min. Eta ku kelompok eta teh hulu aing salanjung. Hayang ngageding bae aing kena dadana. Bangsat doang tak kelompok eta. Lai mereka mudah kok mengkafir-kafirkan orang. Kafire dewe ndak ngerti mereka. Ya contoh kelompok Syiah Rafidhah itu. Mereka bukan hanya kepada sesama muslim, kepada Abu Bakar, kepada Umar bin Khattab, kepada Utsman bin Affan, kepada Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Mereka mengkafir-kafirkan para sahabat yang berbeda dengan pemahamannya. Apalagi kita. Dan hari ini sedang berkumpul kekuatan itu di satu kekuasaan. Maka nggak aneh kalau muncul si Kribo. Ya tenang, nanti kita cukurin bikin botak tuh orang. Tenang aja, ada waktunya, nanti juga rungkad insya Allah. Sabar. Mohon maaf, kelompok takfir ini bahaya, Pak. Kafir, bid'ah, sesat kepada yang lain. Dialektika pemahaman Al-Qur'annya bisa boleh jadi hafalannya bagus terhadap Al-Qur'an, hafalannya terhadap hadis betul, tapi cara mengistimbatul ahkam, cara memaknai makna Al-Qur'an, cara memaknai ayat-ayat mujmal, mereka seolah-olah berlari daripada madzhabul arba'ah, mereka lari dari syawadul a'dam ummah, mereka lari dari pemahaman sahabat, mereka seolah paling tahu terhadap Al-Qur'an. Nauzubillahi min. Ini banyak di republik ini pas sekarang, kelompok takfir ini. Malah kadang-kadang sok-sokan mereka bikin bom, ledakin gereja, ledakin itu bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, Pak. Maka Pak Yusuf Kala, Kak Ucu kemarin, saya manggilnya Kak Ucu karena sesama alumni HMI, himpunan mahasiswa Islam. Kak Ucu bilang kemarin, kata siapa itu bilang masjid itu bukan tempat pendidikan teroris, tidak ada itu. Sejarah orang bikin bom berangkat dari masjid. Enak saja kau, itu Pak Yusuf Kala, mantap sekali ngomongnya. Cuman dia sendiri pernah kecolongan kemarin, katanya kalau negara diserahkan ke Jokowi hancur lebur. Dia jadi wakil presidennya, itu pula dia. Tapi lebih baik terlambat ketimbang tidak menyesal. Saya senang terhadap Pak Yusuf Kala bicara begitu. Jadi ada simbol kekuatan mantan pejabat tinggi di negara ini yang membela keberadaan masjid. Masjid kok diidentifikasi terpapar, betul? Iya, emang di masjid bisa susu lumputan? Iya, nauzubillahi min. Masjid kau curigai, betul? Masjid kau curigai, pesantren kau curigai, sementara tempat pendidikan para buzzer yang merusak persatuan dan kerukunan agama, kerukunan antar bangsa, anak bangsa diadu domba oleh para buzzer. Kalian diam 1000 bahasa, betul? Maka jujur Pak, kalau saja besok ada pilpres, saya mendukung harus segera ada pilpres, tapi nggak bisa. Rakyat ini sudah nggak tahan, pengen segera pilpres, Pak. Sekarang ngomong keras aja, ngomong tempat buang anak, itu sudah ditahan, Pak.
Tapi Arteria Dahlan menghina kami orang Jawa Barat, orang Sunda, tidak pernah disentuh karena katanya punya hak khusus imun tertentu, imun tertentu bagi anggota DPR RI. Tapi begitu Edi Mulyana ngomong soal Kalimantan, ditangkap pula oleh pemerintah, oleh polisi. Hei, dengerin kau polisi, kalau kau ada polisi, kau dengarkan omongan aku ini. Kau punya sepatu, kau punya pistol, kau punya kendaraan, kau punya motor, kau punya gaji dari duit aku, duit rakyat, duit bangsa Indonesia, dari darah dan air mata rakyat Indonesia, betul? Berlakulah adil kalian. Emang siapa lu? Saya bilang si Agus Pangsiuna karasa pengkor goblok. Marah ya aing ya. Terus dialungkan kuing sorban ya. Terah kena gelut aing geus kieu we. Masya. Tapi saya ngomong begini karena saya saking cintanya. Segalak-galaknya kiai mana mungkinlah kudeta, nggak mungkin Pak. Nggak mungkin semacam Habib Rizik, Habib kiai-kiai tegas di Indonesia mengambil alih kekuasaan, nggak mungkin Pak. Nggak mungkin ngambil anggaran sebagai kuasa anggaran karena mereka bukan kuasa pengguna anggaran. Nggak mungkin mereka pakai APBN di negeri ini Pak. Mereka keras, mbok ya didengeri, ndak bisa diamalkan sepenuhnya juga mbok ya didengeri, dihargai. Insya Allah para kiai, para habaib didengeri, walaupun belum bisa dikerjakan sepenuhnya akan menerima dengan tulus dan ikhlas. Karena kiai yang ngomong keras tegas seperti para habaib juga sadar kami tidak punya hak memberi hidayah, yang berhak memberi hidayah Allah. Tapi mohon pemerintah dengarkan dong suara para ulama, betul? Hanya minta itu kok kiai Pak. Cuman kok pemerintah kayak lihat setan gitu loh, lihat para kula galak gitu. Awas kiai galak, segalak-galaknya kiai nggak ada ceritanya ngaji ngegel jelema. Coba cek di YouTube, di internet, Miftah Fauzi penceramah galak dari Tasikmalaya, pernah nggak gigit kuping orang lagi ceramah? Nggak pernah Pak. Jangankan gigit kuping Mustahmi, berebut amplop sama Korea aja enggak saya. Masya Sholli wa salim daiman, yang kencang sholli wal ali wal ashabi man, yang kencang wal ali wal. Jual beli kulit sapi, kambing, kerbau. Haji Arif RT Hambali, Ustadz Sugi Guru. Gua gak amat ya jadi bandar kulit ya. Mantap. Aing umur-umuran ngaji hareupeun make gambar foto kebo. Gambar kebo segala. Air dihanap onta. Masya tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama, biarpun aku pergi jauh takkan hilang dari kalbuku. Semuanya tanah goyang engkau. Siapa bilang ulama tidak cinta tanah air? Betul? Mana ada ulama cari untung dari tanah air? Enggak ada Pak. Mereka ikhlas mengabdi kepada Allah. Karena apa yang dilihat para ulama? Yang dilihat oleh para ulama adalah walal akhiratu khairul laka minal, karena ada akhirat. Para muadzin setia adzan di masjid, para imam setia mengimami salat, para DKM bersih-bersih masjid, setia bersih-bersih beres-beres masjid. Kenapa? Karena yang dilihat akhirat. Kalau bukan karena akhirat, untuk apa kami semua berbuat? Betul? Karena akhirat para ulama-ulama dulu itu. Jadi jangan dianggap ekstrim dong. Gitu. Aku jadi kangen Pak Harto rek. Pak Harto itu punya sahabat, punya guru orang tua
namanya Ki Ahmad Syaihu, tokoh Nahdlatul Ulama. Ki Ahmad Syaihu ini kalau ketemu Pak Harto ngomong berdua, itu Ki Ahmad Syaihu itu kalau sudah marah ke Pak Harto marah luar biasa. Pak Harto senyum, Pak Harto dengerin, enji, luar biasa Pak. Yang katanya rejim, padahal rejim yang mampu membangun, rejim yang mampu mengantisipasi pergolakan, rejim yang katanya kata orang otoriter tapi berhasil mengamankan negara. Dari zaman Pak Harto dulu tidak pernah ada saling hina agama, tidak ada yang melecehkan Al-Quran, tidak ada yang melecehkan Nabi, tidak ada yang melecehkan agama Islam. Betul apa betul? Karena Pak Harto daya, dia denger saran-saran ulama khusus. Ketika Mbah Abu Yadim Yati Cilongok, mohon maaf, Cidahu sahabat Mbah Dim Cilongok ditahan, Pak Harto baru tahu, dikasih kabar oleh Sesda Lopeng, Letnan Jenderal Purnawirawan TNI dari Bandung bernama Solihin GP. Pak Harto kaget Mbah Dim di penjara karena dituduh dianggap anti terhadap salah satu partai pada waktu itu. Pak Harto langsung perintahkan untuk membebaskan Mbah Dim. Hanya Mbah Dim menjawab, biarlah aku ridho memperoleh tahanan ini, aku jadikan alat untuk tambah takarub kepada Rabbku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa hebat Pak Harto kasih sayang. Nggak ada itu Tionghoa sombong-sombong zaman Pak Harto, Pak. Nggak ada Pak, nggak ada. Sekarang barongsai di mana-mana pula, luar biasa pula sekarang ini. Masya lama-lama itu Tionghoa yang datang dari RRC ke Indonesia yang kita tidak tahu jumlahnya, besok lusa jangan-jangan mereka tentara merah, mereka mengacak-acak semua aset kepakaian negara kita, karena faktanya sudah masuk di tambang-tambang, masuk di beberapa perusahaan di beberapa pulau yang sepi, mereka bikin anu, jangan-jangan lama-lama ketika Natuna besok diambil alih oleh mereka, mereka sudah siap dengan persenjataan. Ini yang kita khawatirkan saudara-saudara. Kalau sudah begitu siapa yang akan ke depan? Yang ke depan kita semua. Nggak ada itu aciong angkiong angpiong, nggak ada itu. Tai kucing semua itu. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau betul kau kasih tahu sama Opung Luhut Binsar itu. Masya. Ya Raja Bana jadi kalinya sabodotin ya. Pusing aing. Kayak ngaji mah, ku pangersa Abah Haji. Nu bener mah aing melain ngaji. Dari yang ngondang aing nyaho aing ge. Nek naon dia ngondang aing jauh-jauh ti Tasik, sabenerna mah hayang galakna doang geuning kena aing. Lain hayang ngaji nyaho aing ge nyaho. Padahal ku aing beungeutna. Beungeut teh bara bleg duit geus arambek kabeh teh nih. Anu nafsu kapegong di sira teh geus hayang, sayang jangan teu kawani teh geuning. Wakilan ku aing muni atoh we da ria. Giran aing dibui dia ngalongok ka aing bolongo dia belon. Masya. Terus perang Badar, perang Uhud, malaikat nganggo serban, ngangge serban. Geus ayeuna ngaji heula. Wios ngaji. Ieu kuring geus ngumpulkeun tukilan khusus bab rida, bab imamah, bab toelasan khusus dina masalah persorbanan. Barang bismillahirrahmanirrahim. Sawur dina katerangan dina i'anah juj awal halaman 114 nu teu nyaho teh pokona manuturkeun be ceuk dina eta kitab wa yusannu lil musolli ayyal basa ahsana siyabihi hartina mikir sorangan dari mah yang diwapan baik kok aing. Masya ya Allah ya karim. Wa yusannu sareng disunatkeun lil musolli pikeun jalma anu salat, pikeun jalma anu ieu sok salat soknya. Alhamdulillah. Aing di dia maghrib sabaraha rakaat? Oh sarwanya sarwa po aing po. Sugan beda. Alhamdulillah di Masjid Al Hidayah mah Pak Kiai. Kalau ada tabligh akbar, wah orang pada datang berjubel-jubel, beres pengajian subuh 2 baris imam sama karpet. Garoblog dari apa?
Ari kena tabligh akbar nu fardu kifayah muni abring-abringan ayo salat subuh berjamaah eueuhan belaan dari belaan jelema kuari bubuhan golongan kararas doang. Golongan naon cina? Barang bismillahirrahmanirrahim. Dan disunatkan bagi orang yang sholat harus menggunakan pakaian yang paling baik untuk dipakai sholat. Menggunakan pakaian yang paling terbaik ketika sholat. Saya nggak mungkin datang ceramah ke sini pakai kaos oblong, nggak mungkin pakai blue jean, meskipun tidak ada kaidah yang mengatur mubalik harus pakai sarung, tidak ada. Hukum dari kitab sugan mubalik kudu pakai sarung, ayatnya kudu nutup aurat, hanya ayat urfiah. Ada tradisi, ada ke wisdom lokali, ada kearifan lokal bahwa kiai di Banten yang disebut dengan Ustadz Dai Mubalik, kiai itu nganggo sarung, nganggo. Ulah kaget di India mah Hindu ge make samping, ngangon sapi, da sapi natarak dihakan, di sarembah. Mereka pakai sarung. Di Yaman juga pakai sarung, Thailand pakai yanta, pakai sarung, Bangladesh pakai sarung. Dan yang pakai sarung itu belum tentu orang soleh kalau di luar negeri, Pak. Hanya kalau di kita cenderung orang setiap hari nganggo sarung itu minimal pernah masan. Alhamdulillah. Jeung lamun jelema daek pakai samping biasana endek ngapel ka imah rangda ge sok isin. Jadi sarung menjadi alat untuk ihtifad, untuk menjaga, untuk ihtiyat, lebih berhati-hati. Karena orang pakai sarung mah rek nyendoraka, rek mabok, rek tele, rek begadang boro-boro gitu, pakai samping, pakai sarung, nyatu di sisi jalan bari nangtung. Pantas ente? Pantas ente? Ente, sebab sarung dianggap kelas mukorobin bukan abror. Kelas naon? Barang bismillahirrahmanirrahim. Nabi Adam nggak seberapa, hanya makan buah doang, diturunin ke dunia. Kita tiap malam minggu maling jambu. Nabi Adam hanya karena dilarang makan buah itu dia memakan, tergoda dan terpleset karena rayuan-rayuan syaitan agar hidup abadi di surga. Adam terpleset dengan Hawa, resikonya Adam mesti diturunkan dari surganya Allah menuju dunia meskipun hikmahnya sehingga lahir anak cucu keturunan Adam. Bayangkan Pak, Nabi Adam saja memetik buah tersebut dan memakannya harus turun resikonya ke dunia ini. Kenapa? Karena Adam muqarrabin, kelas VIP di hadapan Allah. Kelas apa? VIP. Contoh saya kasih perbandingan semacam studi komparatif. Punten nyuwun sewu. Lamun ayah santri jeung lain santri dahar di sisi jalan, santri nangtung bari hahaha bari udud, bari itu ngobrol kadieu-kaditu, anu hiji budak sakola, lain santri budak preman dahar bari nyatu bari nangtung, bari gogorowokan. Kira-kira nu bakal jadi perlihatan orang, perhatian orang, jadi omongan orang, santri apa budak preman? Santri. Kenapa? Karena santri kelas khusus. VIP kelasnya. Mantak ulah gagabah golongan muqarrabin mamigawe salah samet oge migawe sayiat samet geus jadi omong. Contoh RT mah jeung RW lurah ka imah rangda eueuh masalah rek ngabagikeun PKH jeung bantuan alasanana, tapi kiai ajengan peuting-peuting jam 8 ustad ka imah rangda jadi omong moal. Jadi omong sebab muqarrabin kelasna. Maka hati-hati kelompok muqarrabin. Karena VIP. Masya. Nanti mudah-mudahan Habib Umar juga datang ke tempat ini. Tapi aing balik dia lain mah. Aing can aing darah aing dia. Atul balanga dari ama. Atul sigana daging kebo. Aing resep amat kada gambar kebo haramnya aja sih. Bagus amat gambar kebonanya.
Bagus amat gambar kebun, haran urang ngadeuleunya. Bisaan amat Haji Arifnya. Mirip sahanya kebunnya. Eta mah lain moncong putihnya. Oh lain. Kebun itu moncong putih. I love Megawati. Nggak tahu, saya tuh seneng lihat Megawati. Saking senengnya Megawati, aku nggak bisa ngeritik apa-apa ke Mega, karena memang Mega nggak tahu apa-apa soal negara ini. Wong dia dari kecil di istana, nggak tahu harga cengek, nggak tahu harga minyak curah, nggak ngerti. Jadi kasihan juga Ibu Mega. Kita doakan Megawati mudah-mudahan dapat taufik hidayah. Dan kalau berkenan, saya ya seneng saja kalau dia mau jadi istri kedua saya. Wah kan keren saya kawin sama Mega. Pulang kampung, wih pemajikan dia cina nunggora anak presiden penggak aingnya. Peperiheun aing baheula gua katutut ari menang keong. Ini ibu-ibunya kemana ini? Atuh saparodi ditu, saparodi setengah harti ku aing. Awewe ayeuna marawa karep dari mah. Saya ngaturna awewe ayeuna. Padahal ditu kabeh awewe mah. Ya mah di dieu sagunduk, ditu sagunduk. Jadi teu kadeuleu ku aing nu geulis mana. Rasan aing ini kabeh kadeuleu. Wes. Kalau Adam saja kekasih Allah, seorang muqarrabin hanya melanggar unta boleh memakan buah. Tetapi kemudian karena tergelincir oleh bujuk rayu syaitan, Adam disangsi oleh Allah turun ke dunia. Hati-hati kelompok muqarrabin dibidik dan diincar bukan hanya oleh kelompok-kelompok zahir, bahkan kelompok-kelompok batiniah, yakni mereka menyebarkan kewaswasan, mereka menyebarkan kekhawatiran, mereka menyebarkan rasa ketakutan ke dalam setiap para golongan muqarrabin. Syaitan dajjal bersekutu dengan orang-orang fasik dan orang-orang kafir karena mereka tidak berkenan muqarrabin menjadi kendali atas kelompok masyarakat. Embungeun setan mah muqarrabin dituturkeun ku masyarakat. Hati-hati. Contoh. Aing teu ngarti. Kuari ieu teu ngarti kuari. Ari marake masker meuni parantos. Dari nes make masker. Ka masjid make masker. Ari make baju putih jeung salat jeung make sorban meuni hararese. Darari aing deuk nanyakeun, ari make masker aya kateranganana meunang ganjaran henteu? Jawab, pakai masker itu dapat pahala sunat atau tidak? Pakai masker itu dapat pahala sunat atau tidak? Kalau pakai warna baju putih dan pakai sorban, pakai warna putih pakaiannya dan pakai sorban ketika sholat, dapat pahala tidak? Dapat pahala tidak? Kenapa Anda lebih nurut masker ketimbang sorban dan warna baju putih? Nauzubillahimin. Inilah dunia sedang dikuasai oleh mazhab WHO. Mazhab WHO. Apa WHO singkatannya? Waji Omon. World Health Organization. Mohon maaf Pak Haji berdiri sama saya. Pak Haji Arif. Oh iya Pak Haji Arif kebo. Pak Haji. Ini saya kasih contoh ya, Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Apabila saya dengan Pak Haji Arif sesama muslim bertemu setelah saya ucapkan uluk salam, maka disunatkan bagi kami berdua musafah. Betul? Pak Haji ketemu saya pasti musafah. Kita berikan contoh musafah. Ini musafah yang benar menurut syara. Ulah keulah cium-cium. Si bau kebo dia aing. Lihat para hadirin, ini musafah yang benar. Musafah yang benar, baik perempuan dengan perempuan, muslimah dengan muslimah, muslim dengan muslim, menurut syara adkar, yakni futuhatur robaniyah, telapak bagian dalam ini harus ketemu telapak bagian dalam. Ini musafah. Apa ini namanya? Yang sunnah diajarkan oleh Rasulullah. Adapun mencium tangan bagian luar, ini namanya ta'adub, etika menghormati kepada yang lebih sepuh, lebih berumur ketimbang kita. Seperti Pak Haji umur berapa sekarang? 60. Cina tadi 42. Asli ke 60. Neng katinggalin aja 47.
Nah, saya baru 50 sekian tapi rahasia. Artinya Pak Haji lebih tua dari saya, maka sunatnya saya mencium tangan Pak Haji ini bagian luar. Nah, contoh. Teu bau kebo, bau embe doang. Kulit embe doang baunya. Ini namanya ta'adub kepada yang lebih sepuh. Yang kedua, ada orang yang mencium bagian telapak dalam. Ini namanya tabaruk, hanya boleh kepada orang-orang soleh, solehin, ukuranana jalma nu salat sunatna teu pernah ditinggalkeun, nu muakad jeung wer muakad menang dicium telapak tangan jerona. Ari kanyawan pernah ninggalkeun salat sunat mah ulah dicium jerona. Mantak moal geus diuk Pak Haji. Gitu loh. Ini gara-gara corona, salaman saja musofa sudah berubah. Saya ketemu Pak Haji jalan jadi kita di jalan Pak Haji. Bari kieu, perep. Ayo diadu perep Pak Haji. Tuh. Ini bukan musofa. Kalau Anda bertemu sesama muslim begini, maka Anda tidak memperoleh pahala musofa. Malah anu kusiku kaji ayo kieu. Ini bukan musofa. Anda tidak akan memperoleh pahala musofa dengan cara begini. Jangankan begitu, begini saja ujung ketemu ujung, nempel ujung jeung ujung. Ini bukan musofa. Anda tidak memperoleh pahala musofa, karena musofa adalah fi'lun syar'iyun, pekerjaan yang bersifat syara, berarti menggunakan metodologi takrib. Takribnya musofa adalah mesti bertemu telapak bagian dalam dengan telapak bagian dalam. Tidak bertemu maka bukan musofa. Kenapa itu terjadi? Hanya karena perangkap setan yang bernama corona, orang menjadi was-was. Betul? Betul? Maka lawan corona oleh rakyat. Dengan cara apa melawan corona, melawan Omikron? Dengan semangat keimanan, dengan semakin memperdalam baca Al-Quran, memperbanyak tadarus, memperbanyak bacaan wirid-wirid salawat, memperbanyak baca manaqib, memperbanyak salatul qiyamul lail, memperbanyak pengajian silaturahmi, kemana-mana membawa ijul Islam wal mus. Hanya dengan cara itu corona bisa dilawan. Ini pasti dua. Kalau lihat postur APBN, mohon maaf, ini kayaknya disiapkan sampai 2026 ini. Ini saya khawatir. Di Kabupaten Pandeglang, di kabupaten kami, pegawai negeri sudah belum dapat terima gaji bulan ini karena nggak ada duit APBD. Bayangkan, saya dengar begitu informasi. Duit negara ini lagi susah sekarang, Pak. APBN kita sedang rusak, Pak. Orang-orang besar tidak lagi bisa diharapkan untuk menolong orang-orang kecil, karena orang-orang besar pun untuk menyelamatkan dirinya sendiri pun kebingungan. Urang Pandeglang mah bahasana jelema ayeuna boro-boro nu leutik nu gede ge ayeuna hirupna talag tolog talag tolog talag. Tahu talag begini? Pelengap. Faina tadhabun. Mereka tidak tahu lagi mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Dalam ketidaktahuan mereka seolah-olah yakin arah yang mereka tempuh, padahal mereka tidak tahu arah yang ditempuh. Dalam kegelapan orang bisa melakukan apa saja yang sesungguhnya bisa mencelakakan dirinya. Maka orang-orang kecil hari ini berhimpunlah di masjid, berhimpunlah di majlis-majlis talib, berhimpunlah di majlis-majlis zikir, berhimpunlah di pondok-pondok yang murni, bergaullah dengan para ulama akhirat. Karena kalau engkau tidak berhimpun di tempat itu, engkau akan kebawa ke telingsut sehingga engkau tidak menemukan arah dari perjalanan hidupmu. Nauzubillahimin, nauzubillahimin. Ler tandure woso melerta raya tase gute manten anyar ta senggute manten anyar. Bocah yang kencang ngan penena bling bing koe lo nyo penena baso dada tira kanggo baso dada tira salatullah
Terus. Ala Rasulillah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya surah mumpung masjid masih terbuka, mumpung majlis taklim masih hidup, mumpung kiai masih ada, mumpung para murabbi ruhani masih hidup, mumpung para habaib yang murni-murni masih banyak, mumpung para ustadz dan pesantren yang murni masih ada, ikuti mereka, masuk ke dalam dunia mereka, maka engkau akan diselamatkan oleh Allah dunia akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Barang bismillahirrahmanirrahim. Ulama besar dunia yang jadi gurunya para mazhab, pendahulu mazhab, yakni Imam Abu Hanifah. Beliau membuat baju pakaian khusus untuk digunakan salat malam, qiyamul lail, berupa gamis, serban, selendang, celana yang gak gantung untuk rangkep dengan harga 500 dirham. 1 dirham itu di atas 1 juta. Ini Imam Abu Hanifah, bukan bayar tunai, itu mah kawin deui dia. Kena akad memenuhi tunai baik. Jika nanu penasaran yang kawin deui. Atuh boro-boro ka haji kula ge hayang. Jai ge jelema hayang nyandung mah. Ngan geus mesen ka haji maman can meunang bae. Ya kuring man hayang boga nu ngora teh umur 50 kaluhur. Anu sataun tamat Qur'ana 7 kali. Tugasna ngadoakeun kula. Teu apaleun Facebook, teu apaleun handphone. Ibu adah bae. Dikiriran aku aing asa bulan mulut jeung Rajab doang gitu. Nepi ka kuari bikang kitu. Atuh aya ge budak ngora umur 30, 40, 25 nu hayang boga Honda Jazz ka aing teh. Garoblog. Masya Gas Imam Abu Hanifah saja seorang pendiri mazhab Hanafi. Ulama besar kelas dunia. Hanya untuk pakaian digunakan pagi malam hari, hanya untuk digunakan qiyamul lail pada malam hari. Masya Allah, habis 500 dirham untuk membeli gamis, membeli sorban, membeli pakaian dalam, luar biasa, hanya untuk mengerjakan sholat penting. Eta sholat dia mah sholat maghrib pakai kaos cap bir bintang goblok. Atuh pelongo sareuk-seuk aing ngadeuleu eta di masjid berjamaah geus make kaos rokok, kaos gua lah dipakena salat. Komo orang lembur mah baheula anduk urut ieu urut meresian kanjut dipake sorban. Goblok teh. Imam Hanafi gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Masya untuk sembahyang malam. Tomba atiku ana 5 per kaping pisan maca Quran samanane, kaping pindho salat bengi lakonono. Salat penting na beak 500 dirham keur pake lo ari sia salat maghrib make. Stulil firdausi ala sadayana
Hei ibu-ibu milulah calangap weh ya. Jahimi paham yang kencang. Fa'ennaka ubar hate eta aya 5 perkara nuka hiji maos Quran dilenyepan nuka 2 nuka salat wengi dilakonan nuka lujeng nu saleh rerejengan nuka 4 nuka wirid wengi tanpa nuka saum sunat Si Hi saja ketika engkau sudah selesai salat Jumat, maka berjalanlah di muka bumi untuk mencari kehidupan bangsa zahirmu. Maka begitupun Allah menciptakan malam untuk bergumul dengan Sang Khalik agar rohanimu naik derajatnya. Maka bergumul dan berjumpa pada malam hari ketika sepi dan hening, engkau menangis luruh di hadapan Allah. Amin Allahumma amin ya Rabbal.
Masya, karena malam bukan tempatnya. Ai berang masuk baik berang. Awas, awas. Contoh cara mengelola malam, contoh. Dina Al-Muzammil, dina naon? Kayak kukori ya, kukori nuka dua tah dibaca. Ya ayyuhal muzammilukum kumil laila illa qalila kumil laila illa qalila, nisbah dan seterusnya. Barang penting mah lamun hayang naik darajat rohani aurang kudu loba sepor penting, seporna olahragana maca Quran, wiridan, salat sunat, minimal ba'diyah isya nu 4 rakaat, 2 muakad, 2 goer muakad, ditambah witir yang 11 rakaat, heulakeun meme molor, heulakeun witir nu 11 memeh molor, bisi jud tahajud teu hudang, ieu mah tahajud henteu, ba'diyah henteu, witir henteu, sia teh jelema lain geus umur 50 salat sunat teu nambahan-nambahan sugan kebo. Hati-hati Bu, kalau seorang perempuan dan laki-laki sudah berumur 50 tahun ke atas, maka jangan pernah tinggalkan sholat-sholat tertentu. Sholat-sholat yang muakad, ba'diyah, witir yang 11 rakaat jangan ditinggalkan. Meskipun nanti bangun untuk tahajud, asal tidak witir lagi. Hanya mendahulukan witir bagi kita kelas awam lebih utama ketimbang witir dibelakangkan, insya. Ya, wayah nanya. Bu, Pak, anu geus umur 50 tahun, cung. 1 tahun ke atas. Saya mau tanya Pak Haji, setahun seberapa kali hatam Quran? Hatam Quran 2 kali. Sudah memenuhi standar Imam Jalaluddin As-Suyuti. Seorang laki-laki sudah umur 50 lebih, apalagi 50, sebenarnya sudah harus sebelum nikah, qoblan nikah. Apabila ada anak muda perawan maupun jejaka, sebelum nikahnya dia tidak pernah hatam 1 kali pun Quran, goflah itu laki-laki dan perempuan. Maka tradisi Banten sebelum akad dimulai, malamnya besok akad, malamnya khataman Quran, khatmil Quran, untuk menempuh supaya tidak jadi manusia goflah. Mun satahun teu sakali-kali acan khatam maca Quran sia teh goflah goblok. Nauzubillahimin. Apalagi sudah umur 50 kayak Pak Haji dan saya, 2 kali sudah bagus. Masya Allah, jit mbak dari isokannya. Insya Allah. Itu salah satu amalan kita mengelola umur di atas 50. Yang saya maksud umur 50 tahun dalam sholat sunat, tahajudnya tidak dawam, tahajudnya tidak kontinu, tapi witir jangan ditinggal. Barang, bismillahirrahmanirrahim. Beres ba'diyah isya, buru-buru witir yang 11. Bagi mereka yang tidak kontinu, tidak dawam bangun tahajud, dahulukan witir yang 11. Beres witir yang 11, baca wiridan ini. Bareng a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma
في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Sadayana kullun. Terus وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Semua laha ma wa alaiha maktasabat. Rabbana أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Terus sare bobo. Begitu tidur Anda kepulusan tidak tahajud, Anda sudah memperoleh pahala tahajud karena witir didahulukan dan membaca wirid ayat tadi. Asal ulah dihaja, ulah diniatan. Aing moal tahajud baca eta bae atuh moal meunang ganjaran. Subhanallah. Atau mohon maaf, minimal seminggu sekali sholat sunat tasbih. Sholat sunat. Ibu osok tara. Bu tasbih seminggu sekali osok. Sabulan sakali, tilok. Satahun sakali, tilok. Lah kadeuleu beungeut na ku aing. Barang salat sunat tasbih. Salat sunat tasbih. 4 rakaat jumlahnya. Boleh dilakukan siang? Boleh dilakukan siang. Kalau dilakukan siang? 4 rakaat. 4 rakaat. Dibuat 1 kali salam. Dibuat 1 kali salam. Kalau dilakukan malam? Kalau dilakukan malam? Dibuat 2 rakaat 1 kali salam. Praktek sholat sunat tasbih 1 kali rokaat 75 kali tasbih. Penempatan tasbihnya ngaraji rotinan baik atau ngaji rotinan aing nyaho manuk itu. Masya, ini salah satu cara mengelola malam. Maka kenapa Isra Mi'raj Nabi, di Isra Mi'rajkan Nabi malam, Rasulullah diperjalankan malam, bukan pada siang hari, karena siang hari bukan tempat bergumul rohani seseorang. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Allah. Pak, etalapan asro bae, asro yusri isro'an, hartina gesair fil lail, perjalanan malam ditakkid ditaukidan ku Allah, kulapad lailan nakiroh faidatun ditaklil. Tidak mungkin tanpa nuktah, tidak mungkin tanpa hikmah. Apa hikmahnya? Hamba yang baik, yang diakui sebagai bi'abdihi, hambanya Allah, adalah orang-orang yang mampu mempergunakan malam untuk menangis dan mengucurkan air mata ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Barang ayatnya bi'abdihi, bukan birasulihi, karena Rasul setia setiap saat atas perintah Allah. Perjalanan malam beliau sangat luar biasa. Beliau diperlihatkan kepada sebagian tanda-tanda keagungan Allah. Bahkan beliau berjumpa dengan Allah yang perjumpaannya tidak bisa digambarkan,
oleh perkara hawadis. Rasulullah berkata, ra'aitu rabbi bi'aini ra'si asra marratin. Aku melihat Tuhanku dengan kedua mataku 10 kali. Rasul itu mukasyafah 10 kali. Subha barang bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Kangjeng Nabi, ilbasu siyabikum al-bayadha fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu biha mautakum. Artosna mikir deui sorangan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min siyabikumul bayadha. Pergunakanlah pakaianmu berwarna putih, sebab warna putih itu mencerminkan kesucian. Warna putih itu yang paling disukai dalam beribadah. Warna putih pun engkau akan dikafankan di dalam warna putih. Engkau akan warna putih itu yang akan membungkus dirimu, yang akan membungkus jenazahmu. Maka sebaik-baiknya salatmu adalah menggunakan warna putih. Dan pada hari Jumat, sebaik-baiknya warna putih adalah yang paling terbaik di antara pakaian yang kita miliki. Berbeda dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Pergunakanlah pakaian yang paling mahal yang engkau miliki, meskipun tidak berwarna putih. Betapa warna putih dihormati oleh Rasulullah. Terakhir, sorban alias rida, alias toelasan, alias imamah, adalah sunat berdasarkan hadis, bukan budaya Arab. Apalagi memanggil kadrun. Orang yang memanggil kadrun kepada bangsa Arab itu pelopornya si Nyoto, tokoh PKI tahun 65, anggota Politbiro yang tukang menyusun naskah pidato Pak Soekarno. Si Nyoto dagang soto. Hati-hati, jangan manggil kadrun-kadrun ke Arab. Hati-hati. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was. Quraisy itu dihargai oleh Allah. Lo kok sampean megang manggil kadrun-kadrun? Nauzubillahi min. Coba lamun orang Banten disebut tengenah bahasana, pasti marah, Pak. Nggak boleh. Kadrun si goblok. Nauzubillahi min. Masya Allah. Makanya saya sedih, Pak. Sekarang ini banyak orang fanatik organisasi, tapi harga diri kemanusiaan dijual. Kalau organisasinya dikritik marah, lamun organisasi rada dicarekan marah, lapor polisi. Tapi begitu Islam dihina, Quran dihina, ulama dihina. Hari kemarin pun di Garut, insya Allah besok tanggal 18 saya turun memimpin Garut. Anak santri dihantam kepalanya oleh kelompok-kelompok tertentu. Sudah mulai orang berani ke santri, berani ke kiai. Kami akan bangkit di Jawa Barat. Kalau kiai, santri dikaniaya, kami akan turunkan ratusan ribu masa kembali ke jalan. Tanggal 19 sok, saya turun ke Garut. Kiai Garut sudah telepon, kiai buru-buru balik. Kayak naon perang, ayo dah kain ke perang. Bangsa tuang geus kapal aing ya. Tipu budak aing di pagahan main po pencah serak. Mana di pagahan, hijib nasar, hijib kopi, hijib wawawi. Pelet-pelet aing di pajar. Aing dipakena irah dari acek aing ya. Bangsa tuang. Atuh santai diketrok pahulun aku geng motor.
Lain ku pamarentah ku geng motor. Eta kunaon geng motor wani kitu kuari Pak, sebab di luhur geus eueuh contoh pembelaan pejabat ka santri geus eueuh lolobana. Kan ke tahun kamari kan apal ieu aya kieu nu dipaehan keluar ti masjid Ustad. Terus ditewak disebut jelma edan. Nanya anu edan juga kitu belon. Tak aing kesel ka polisi pelebah dinya, tak aing kesel. Ai bagian ka kiai nyerang ka kiai nu edan. Giran ngeritik ka Jokowi, jelema sehat tewak. Si eta ieu Jokowi mangan 10 tahun paling lagi Aisyah jadi polisi saumur-umur dengekeun aing kus dia. Awas bisa polisi di dia kitu tah awas dengekeun. Si teh pan boga pistol teh ti duit aing mayar pajak rakyat sarerea. Kunaon pake ngabela rakyat si teh ngomong emang ngayomi. Pret. Pusing aing. Eta ceki Ali Rapei di Banten baheula mun ceramah kitu ki Ali Rapei Labuan. Iya. Gitu. Daria iya. Aya nyandung ai salat sunat dan nambahan. Iya. Gitu. Ceki Ali Rapei dasar dari golongan kararas. Iya. Lagi ai Pandeglang khusus. Masya. Geus mulai Pak ayeuna ya, geus mulai. Yai anu dikadek, yai keur kaluar ti mamang salat ustad dihantam ku kampak kuling di Bandung terjadi. Jujur Pak, kalau kami bukan ahli sunnah wal jamaah geus berontak aing di Indonesia. Cuman karena ahli sunnah wal jamaah mengatakan bugot, saya tunduk patuh kepada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Jadi kami keras ini, ceramah keras ini bukan mau berontak Pak. Beda dengan kelompok-kelompok tertentu itu yang jika nasionalis, jika NKRI tapi ngerusak Indonesia, ngomong Pancasila tapi Harun Masiku nepi ka peuting ayeuna teu kapangge. Bangsat doang dia. Ngomong dia penegakan hukum KPK. Iya. Sudah bener sama rakyat geus teu ngandel. Iya. Nggak dia pipiluan bae dia. To sumping cacan apa haji? Laju aing nepi ka jam sabaraha ieu? 11:30. Hah? 11:30. Paehan aing kuda ria. Aing kakara kudang gering. Yeah. Waduh. Ada can nyatu aing dah. Masya. Geus barang ari make sorban. Make rida. Imamah. Eta teh sunah. Lain budaya Arab goblok. Aya hadisna, aya katerangana, malaikat bae dina perang Badar, perang Hunen turun marake sorban, wali songo bae nu ngadeuleu dina fotona di sorban eueuh gambar wali songo make topi komperse. Sok mangga kabeh kiai masuk di sorban ganeng dia mah aya nu resepen kaing lalaki deui belon LGBT dia mah jigana masa geus urang ringkes lah panjang nyaritakeunannya barang cara make rida atawa sorban atawa imamah atawa kukudung menang segi 4 menang segi 3 aya anu mudawwar aya nu murabba aya nu musallas aya nu dikudungkeun aya nu diiketkeun aya nu diteundeun dina taktak belah kenca atawa katuhu nu penting tungtungna luhureun walikat aya nu dibuleud udeng-udeng teu nanaon imamah nu penting tungtungna pas dina 2 walikat eta kabeh sunnah dipake terutama dina salat di luar salat kana pangajian
kanu kawinan, khitanan, tahlilan, acara nu bagus, cek agama, asal ulah kana pongdut, sunat make sorban, jelema koari teu pede marake sorban, tapi pede marake masker pos nu aredan. Ya. Masa salat ngangge sorban leuwih utama leuwih abdol batan salat teu make sorban kitu ceuk katerangan. Jadi di sorban teh lain hukum adat, di sorban teh lain tradisi bangsa Badui Arabi, sorban teh lain pakaian para kiai, lain pakaian kudu kiai bae, lain kudu wali bae, saha bae jalma muslim di mana rek kau salat ka masjid, di mana salat, di mana hadir kana pengajian eta teh sunah make sorban eta sunat make ngan hese tadi dilaksanakan ya. Ari kena masker percaya, ai kena sorban teu percaya belum. Benar gitu benar? Benar gitu benar? Atuh geus bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.